Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat, berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Salawat serta salam juga tidak lupa kita haturkan kepada junjungan terbaik, tauladan terbaik kita, yaitu Rasulullah SAW, dengan para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Dan semoga Allah SWT mengizinkan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Baiklah, nadaku semuanya, insyaallah hari ini Ustazah akan menyampaikan sebuah taujih yang berjudul adab kepada orang tua dan guru. Anadaku semuanya, di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali perintah yang Allah firmankan terkait adab kepada kedua orang tua. Yang pertama terdapat di dalam Quran surah Luqman ayat ke-14. Bagi anadaku semuanya yang saat ini sedang memegang Al-Quran atau ingin bersama Ustazah membaca juga artinya, Ustazah persilahkan. Silakan dibuka Quran surah Luqman ayat ke-14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyakitnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Selain itu, Allah juga berfirman di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. Al-Isra itu surah ke-17 ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, anandaku semuanya, dari dua firman tadi sudah sangat jelas ya, bagaimana kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, yang mana perintah itu Allah turunkan tepat di bawah perintah dari Allah agar tidak menyekutukannya. Berarti dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa begitu besarnya perintah tersebut, sehingga Allah menempatkan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua itu di bawah perintah agar tidak menyekutukannya. Dan yang ketiga, di dalam Quran surah Al-An'am ayat 151, di sini Allah berfirman yang artinya, katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, jangan menyekutukannya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapa, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin, kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Nah, nandaku semuanya, kita lihat lagi ya, bagaimana Allah memerintahkan kembali kepada kita agar kita selalu berbuat baik kepada ibu bapa. Dan di dalam Quran surah Al-An'am tadi, Allah mengharamkan yang pertama tadi menyekutukannya, lalu yang kedua ini berbuat yang tidak baik kepada kedua orang tua. Nah, jadi perintah berbuat baik kepada kedua orang tua ini selalu Allah dekatkan dengan perintah untuk tidak menyekutukannya. Di situ bisa kita simpulkan bahwa memang perintah berbuat baik kepada kedua orang tua ini sangat-sangat tinggi gitu ya derajatnya. Nah, sebenarnya masih banyak sekali firman-firman yang Allah turunkan kepada kita di dalam Al-Quran terkait adab kepada kedua orang tua kita. Hanya saja tadi Ustazah hanya membacakan arti dari 3 surah saja. Nah, nandaku semuanya, seperti yang bisa kalian lihat di
sebelah. Di sini Ustazah tampilkan dua gambar ya. Kalian bisa lihat dua gambar di mana ada seorang ibu yang sedang hamil dan seorang bapak yang sedang menjaga anaknya, karena kalau terlihat dari gambar sepertinya sang ayah ini melindungi anaknya dari cuaca yang dingin. Nah, nandaku semuanya, dari sini Ustazah ingin mengajak kita semua untuk merenungi kembali bahwa apa yang Tuhan orang tua kita lakukan kepada kita itu sangat besar sekali pengorbanannya. Jadi jangan pernah kita berlaku kasar, berlaku buruk kepada kedua orang tua kita. Nah, nandaku semuanya, insya Allah agar diri kita ini lebih termotivasi lagi untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, Ustazah akan sedikit bercerita tentang kisah dari sahabat Rasulullah yang sangat patuh serta taat kepada kedua orang tuanya. Hanya saja kisah ini tidak Ustazah sampaikan secara full karena terlalu panjang. Kalian juga nanti bisa mencari sendiri tentang kisah lengkap dari dua kisah yang akan Ustazah sampaikan. Jadi di sini Ustazah hanya akan menyampaikan kesimpulannya saja agar kita lebih termotivasi. Yang pertama, kisah ini diambil dari seorang sahabat bernama Uwais Al-Qarni, yang mana beliau ini mendapat permintaan dari ibunya karena ibunya sudah tua, terus ibunya juga dalam keadaan yang lemah, tidak mampu berjalan yang jauh lagi, ibunya juga dalam keadaan buta ya. Jadi Uwais ini diminta oleh ibunya untuk memberangkatkan ibunya haji. Padahal Uwais ini tinggalnya di Yaman, dan pergi haji itu ya kita tahu ya di kota Mekah kan. Nah, oleh Uwais di ujung kisahnya, Uwais ini demi ia bisa membawa ibunya ke kota Mekah untuk pergi haji, Uwais menggendong ibunya dari kota Yaman sampai ke kota Mekah, dan jarak yang ditempuh itu bukan jarak yang terbilang dekat gitu, karena yang Ustazah coba cari gitu ya, jarak dari Yaman ke kota Mekah itu sekitar 500-an kilometer, yang kalau kita misalkan gitu ya, dari Sekadau ke Pontianak saja itu belum mencapai jarak itu gitu, belum mencapai jarak antara Yaman dan kota Mekah. Nah, Anda bayangkan saja gitu, kita misalkan nih kita gendong ibu kita dari Sekadau ke Pontianak, jalan kaki tanpa naik kuda, tanpa naik mobil, apalagi di zaman dulu kan belum ada mobil ya, Anda semuanya ya. Jadi Uwais ini menggendong ibunya. Sebegitu besar kecintaan Uwais kepada ibunya, karena tadi ibunya meminta kepada Uwais untuk diberangkatkan haji. Untuk kisah yang lebih lengkapnya silahkan Anda baca sendiri ya. Yang kedua, kisah dari Kilab bin Umayyah, yang mana Kilab ini pernah dimarah oleh ayahnya tepatnya karena memang ayah dan ibunya yang lebih mampu untuk berbicara dan yang masih lebih mampu untuk berkomunikasi ini memang ayahnya, karena ibunya memang sudah lebih sakit gitu ya, sudah lebih tua. Jadi Kilab ini pernah dimarah oleh ayahnya karena bukan hal yang apa ya bahasanya, kalau zaman sekarang kan orang tua sering marahkan kita nih karena kita terlalu banyak main HP misalnya, terlalu banyak main game. Tapi di sini Kilab dimarah oleh ayahnya ini karena meninggalkan orang tuanya yang sedang sakit, yang sudah tua, untuk pergi berperang. Padahal berperangnya ini untuk, maksud saya perangnya di sini di jalannya Allah gitu loh, untuk menangkan Islam. Tapi Allahnya marah karena kata ayahnya marah, bukan Allah ya, ayahnya marah. Ayahnya sampai pergi ke Umar, karena pada saat itu Kilab ini di bawah pimpinannya Khilafah Umar. Jadi ayahnya pergi ke Umar untuk menyampaikan kekecewaan ayahnya gitu, karena Kilab pergi berperang meninggalkan ayah dan ibunya dalam keadaan tua gitu, tidak ada yang memperhatikannya. Jadi untuk anak-anakku semuanya, Ustazah rasa dari dua kisah ini sudah sangat memotivasi kita ya, bagaimana para sahabat terdahulu itu sangat berbakti gitu kepada kedua orang tuanya. Jadi untuk anak-anakku semuanya, semoga dari kisah ini kita bisa lebih termotivasi lagi agar tidak menyakiti perasaan kedua orang tua kita, terus memotivasi kita untuk lebih
baik kepada kedua orang tua kita. Nah, anak-anakku semuanya, selain kepada kedua orang tua kita, ada manusia lain yang harus kita muliakan, yaitu guru kita. Mengapa guru? Karena guru ini menjadi salah satu orang yang membuat diri kita juga lebih bermanfaat. Dari gurulah kita mendapatkan ilmu-ilmu pendidikan. Dan para salaf terdahulu itu sangat memuliakan gurunya, sampai ada di suatu hadis yang mana dikatakan bahwa ketika para sahabat itu sedang duduk melingkar menimba sebuah ilmu, ketika gurunya ini sedang berbicara, mereka tidak berani bergerak sama sekali. Dalam artian di sini mereka ini sangat menghormati gurunya. Sampai Imam Syafi'i juga beliau pernah berguru dengan ini ya, Imam Malik. Beliau tidak berani membuka bukunya ini dengan bukaan yang keras gitu, karena beliau takut mengganggu sang guru tadi. Sampai sebegitunya para ulama-ulama terdahulu memuliakan gurunya. Nah, di sini Ustazah bisa menyampaikan beberapa adab yang harus kita perhatikan kepada guru kita, yaitu yang pertama menghormati guru. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita di sini sebagai murid ya haruslah menghormati guru kita. Jangan sampai kita berkata yang kasar kepada guru kita. Kita harus selalu berusaha berbuat baik kepada guru kita. Lalu yang kedua, mendengarkan pelajaran yang disampaikan guru ini dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anakku semuanya, memang ya saat ini pelajaran dilakukan di rumah gitu. Tapi bukan berarti anak-anakku semuanya ini bisa mengesampingkan adab yang kedua ini. Karena dimanapun kita belajar, dimanapun kita menimba ilmu, selama di situ ada interaksi antara guru dan murid, maka kita harus memperhatikan adab-adab ini. Jadi meskipun nanti anak-anak belajarnya di rumah atau dimanapun, tapi ketika guru menyampaikan, ya harus didengarkan dengan sungguh-sungguh gitu. Jangan misalnya nih HP-nya gurunya ngomong sendiri via online, misalnya kan ya anak-anak malah sibuk main lah di rumah. Jadi jangan seperti itu, tetap dengarkanlah pelajaran yang disampaikan oleh guru ini dengan sungguh-sungguh, agar ilmu yang disampaikan oleh guru tersebut bisa masuk ke diri kita, bisa melekat di diri kita, dan ilmu tersebut bisa bermanfaat untuk diri kita. Yang ketiga, selain menghormati guru dan mendengarkan pelajaran yang disampaikan guru dengan sungguh-sungguh, kita juga harus sabar dalam membersamai guru. Mengapa harus sabar? Karena yang namanya manusia itu masih punya kesalahan ya, anak-anak semuanya ya. Jadi ketika guru melakukan kesalahan, ya kita jangan sampai kayak ustazah ini salah, ustaz ini salah. Jangan seperti itu. Jadi cobalah kita untuk sabar dalam membersamai guru kita. Dan yang terakhir, ini juga yang sering dicontohkan oleh para salaf ya, sampai mereka mengatakan bahwa tidak pernah di satu sholatku pun aku melupakan untuk mendoakan kedua orang tuaku dan mendoakan guruku. Jadi adab yang keempat yang harus kita perhatikan dari seorang murid terhadap guru adalah selalu mendoakan guru kita, agar apa yang guru kita sampaikan ini memang ilmu-ilmu yang Allah ridhoi, memang ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita. Dan doakan juga agar dosa-dosa yang guru kita lakukan ini diampuni oleh Allah SWT. Yang terakhir, di sini Ustazah menampilkan dua siswa ya, Anda semuanya seperti yang Anda bisa lihat, siswa A dan siswa B. Siswa A dan siswa B ini menggambarkan dua siswa yang dalam kondisi yang berbeda, yang mana siswa A ini siswa yang berprestasi dan siswa B ini adalah siswa yang gagal. Nah, yang ingin saya sampaikan dari dua gambar ini adalah meskipun apa ya bahasanya ya, di dunia orang melihat kita tidak berprestasi, sebenarnya itu tidak terlalu masalah gitu. Tapi dari dua gambar ini Ustazah ingin mengajak gitu Anda semuanya agar berprestasi itu di dunia dan di akhirat. Makanya tadi perhatikan adab kita kepada orang tua kita, dan perhatikan juga adab kita kepada guru kita, karena tanpa ridho dari dua orang ini, orang tua dan guru kita ini, maka Allah juga tidak akan meridhoi kehidupan kita, maka prestasi pun tidak akan bisa kita raih baik di dunia maupun di akhirat. Insya Allah hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ustazah
Ustazah harap apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan Ustazah harap apa yang saya sampaikan ini bisa memotivasi diri kita untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, menjadi murid yang jauh lebih baik lagi, dan semoga dengan taujih ini sistem pembelajaran kita ke depannya bisa berjalan dengan lebih maksimal lagi. Ustazah akhiri, afwan minkum atas segala kekurangan dalam penyampaian Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.